Yang pastinya adalah tadi terkait permasalahan lingkungan adalah yang basicnya adalah kesadaran. Jadi kita yang memiliki kesadaran, kita harus mengingatkan kembali kepada orang-orang atau pada masyarakat yang belum memiliki kesadaran tersebut, karena kesadaran ini sebagai kunci utama kesuksesan dan kondisi alam yang ada di lingkungan Indonesia. Kita kembali lagi ya semua kalau misalnya kita mengacu lagi ke negara-negara luar teknologi seperti apapun tanpa ada kesadaran ya useless juga sih. Jadi teknologi tercanggih adalah kesadaran si manusianya itu sendiri. Disiplin. Dan untuk Assalamualaikum, Sampurasun. Ini saya sekarang hari ini ketemu sama teman-teman dari Padawara. Halo. Nah, grup anak muda yang selama ini saya kagumin dan saya ikutin di Instagramnya karena kita mempunyai spirit yang sama. Saya waktu di Purwakarta mempunyai kecintaan dan upaya untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan ke anak-anak kita di sekolah-sekolah bersama Kang Rijal, bersama SLI di sana, dan saya selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Padawara, mulai dari bersihin walungan, kemudian pantai, sampai waktu itu ada penolakan di pantai juga saya ikutin tuh. Nah ini keren-keren, ini anak-anak muda yang menjadi role model lah buat teman-teman kita ya, di kalangan mahasiswa, di anak-anak SMA. Ini kan dulu satu SMA nih, ini jadi inspirasi. Ini SMA mana dulu? 18 Bandung. 18 Bandung. Tapi terus berteman ini. Ini Pandawara gimana ceritanya? Kapan ada? Kapan? Apakah dari SMA sudah ada Pandawara atau kapan loh? kalau si Pandawaranya itu sendiri, izin Pak, kita Kenalin dulu. Sebenarnya perkenalkan, saya Gilang. Kalau udah pada terkenal ya. Kalau saya kan harus kenalin sekarang. Saya Gilang Rahma, ini Gilang. rekan saya Rifki. Ini udah dua-duanya udah kawin ini. Ini Rapli udah nikah. Karena paling ganteng tuh. Itu paling cepet laku. Ini saya Agung. Saya Isan. Dan Iksan. Jadi awal mulai cerita Pandawara tuh bermulai sebenarnya 2021 akhir maupun 2022 ya. Zaman Covid ya. Setelah zaman Covid. Dikarenakan memang wilayah di mana kita tinggal itu Di mana tuh tinggalnya, di mana? Di Kopo, Pak. Kopo, orang Kopo nih. Itu Kopo Bandung Selatan. Ini satu lingkungan. Satu lingkungan. Di perumahan atau di apa? Satu kecamatan sih. Kecamatan. Itu, dan wilayah kita tuh sering dilanda banjir tuh setiap musim hujan tiba. Jadi awalnya memang karena keresahan dan kegelisahan kita terhadap fenomena banjir, sehingga muncullah inisiasi spontanitas dari kita berlima untuk terjun langsung Membersihin lingkungannya masing-masing dulu. Betul. Kopo. Kita dengan skala kecil dulu. Pada saat itu kita bersihin semua aliran-aliran got dan aliran-aliran di bawah jalan raya di wilayah Kopo. Tuh keren kan? Ini anak-anak muda dari SMA berteman. Dan tidak harus dimasukkan ke barak ya kayak gini. Karena bertemannya positif nih. Bertemannya positif. Jadi kalau sekarang juga banyak nih anak-adik kita yang riung-riung ya, senangnya minumin komiknya kebanyakan, terus geleng-geleng dikit, overdosis. Jadi hebat ini. Jadi punya circle, kemudian melakukan hal-hal positif. Dan hari ini banyak menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Amin. Gitu. Ada senangnya nggak? Senang banget. Apa senangnya? Lebih ke apa, maksudnya tuh meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang jelas ini jalan kebaikan. Ini itu amal soleh. Ini itu amal soleh karena apa? Ini jadi jalan untuk teman-teman di Pandawara ini berbuat kebaikan terhadap lingkungan dan terhadap sesama. Karena kan kalau banjir, yang kena banjirnya kan semuanya. Tapi luar biasa nih, udah kemana aja? Paling jauh kemana? Paling jauh waktu itu ke Lombok sama Makassar. Labuan Bajo.
Lampung, kita juga pernah Bali, Medan, dan lain sebagainya. Kalau menurut kalian separah apa sih sekarang lingkungan kita? Parah banget atau parah sekali nih? Gimana nih? Kalau perspektif kita lumayan cukup parah banget, Pak. Parah banget ya. Karena kita sering menemukan lokasi-lokasi yang dimana lokasi tersebut ekosistemnya sudah rusak karena sampah itu sendiri gitu. Pantai terutama khususnya kita sering menemukan pantai dengan ketebalan sampah di atas permukaan pasir itu bisa 1,5 meter sampai 2 meter. Yang pinggir pantai. Pinggir pantai. Seperti itu. Jadi lautan sampah ya. Itu indikatornya adalah entah itu sampah terbawa dari muara di sekitar pantai ataupun sungai sekitar pantai ataupun memang oknum masyarakat memang sengaja menjadikan pantai tersebut sebagai tempat pembuangan. Ini faktornya apa? Penyebabnya apa kira-kira masyarakat kita seperti ini? Yang pertama sih kesadarannya Pak, yang Kesadaran. dan mental gitu, karena mungkin dari balik lagi mungkin dari beberapa pembelajaran sejak Kita berdiri. sekolahnya, Itu penting. sekolahnya dan yang lainnya. Jadi dengan adanya tadi kegiatan sih Pak yang emang Betul. dari MPLS Pancawaluya ini terutama dimasukkan dalam MPLS-nya itu ada kegiatan ekologi, ini jadi suatu harapan yang besar sih Pak. Betul. Untuk bisa bertumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi mulai dari sekolah, karena itu menjadi ujung tombak sebenarnya, ujung tombak Iya. kesadaran ini. Padahal mereka pada sekolah ya. Kan masyarakat kita pada sekolah kan. Iya. Ada yang udah S3, S2, S1, tamat SMA, tamat SMP. Berarti kan mereka sekolah. Iya. Artinya apa? Kalau masih buang sampahnya nggak bener, masih sembarangan, berarti sekolah kita ngapain ya? Terlalu menyepelekan sih Pak, itu sih faktornya. Artinya sekolah-sekolah harus mulai memandang bahwa ini sesuatu yang penting. Dasar. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal itu kan kita kalau misalnya mengacunya pada negara maju gitu. Jadi kalau misalnya tentang lingkungan ini tentang jenis sampah terutama ya, itu tuh udah jadi hal basic banget kayak di luar. Basic tuh. Ya, benar-benar juga udah pada belajar. Udah diajarin dari rumahnya, dari orang tuanya kayak gimana, kita tuh sebagai apa ya, kalau supaya konsumen harus kayak gimana. Jadi ya tuh udah ada rasa tanggung jawab mulai dari sejak kecil. Makanya kita di Purwakarta itu membuat ada 3 core value di kita itu. 3 nilai utama dalam pendidikan yang harus diangkat. Satu adalah kesadaran ekologi. Yang kedua kesadaran sosial. Yang ketiga kesadaran spiritual. Spiritual itu yang kesadaran terhadap diri sendiri. Karena kalau mengenali diri pasti mengenali Tuhan. Makanya ini yang kita dorong di lembaga pendidikan di Purwakarta sejak saya di Purwakarta, dan hari ini saya coba ini diangkat di Provinsi Jawa Barat. Biar kesadaran terhadap tanah itu apa, tanah itu harus dibagaimanakan, tanah itu untuk apa, nah kemudian air itu apa, manfaatnya apa, kalau tidak dijaga akan seperti apa, kan? Udara, matahari. Nah, ini kan harus menjadi sesuatu yang sangat basic tadi diajarkan di sekolah. IPA-nya mengajarkan tentang tentang lingkungannya aplikatif. Belajar IPA, belajar biologi, tapi buang sampah masih sembarangan, ya kan? Kontradiktif kalau itu. Kontradiktif. Artinya memang pembelajaran di sekolah-sekolah kita harus mulai direvitalisasi lagi, bahwa memungut sampah itu adalah sesuatu yang sangat basic. Memilah sampah itu sesuatu yang sangat basic. Memanfaatkan sampah organik itu sesuatu yang sangat basic. Air. Sekarang kita belajar hukum air, benar kan? Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Giliran ada selokan di depan sekolah, sampah semua. Benar kan? Berarti hukum airnya tidak dijalani. Ada pesan teman-teman kita di sekolah sama guru-guru terutama. Oke. Kan anaknya gimana guru kan itu, guru gimana kepala sekolah. Nah, sekarang titip pesan buat kepala sekolah, guru dan anak-anak. Karena kalian juga udah jadi guru sekarang. Aduh, amin. Ayo. Mungkin pesannya adalah untuk bukan terkhusus atau guru, siswa dan yang lain, tapi ini lebih ke kita semua gitu. Khususnya untuk kita juga, umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang pastinya adalah tadi terkait permasalahan lingkungan adalah yang basicnya adalah kesadaran.
Jadi kita yang memiliki kesadaran, kita harus mengingatkan kembali kepada orang-orang atau pada masyarakat yang belum memiliki kesadaran tersebut, karena kesadaran ini sebagai kunci utama kesuksesan dan kondisi alam yang ada di lingkungan Indonesia. Kita lagi ya semua kalau misalnya kita mengacu lagi ke negara-negara luar teknologi sebagus apapun tanpa ada kesadaran ya useless juga sih. Jadi teknologi tercanggih adalah kesadaran si manusianya itu sendiri. Disiplin. Dan untuk para guru, bapak ibu guru yang kami hormati seluruh provinsi Jawa Barat, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk terus mengajarkan dan mengingatkan para siswa dan siswi untuk bisa lebih cinta lingkungan, mulai dari skala kecil dari kelas masing-masing. Terus siswa dan siswi dianjurkan untuk mengurangi produk satu kali pakai. Mungkin ada sedikit achievement bila mana ada siswa yang memang rutin dia ataupun konsisten membawa tumbler dan lain sebagainya, atau misalkan siswa-siswa yang memang sudah terbukti bisa mengurangi produk satu kali pakai, mengurangi sampah plastik dan lain-lain gitu. Jadi dianjurkan kepada guru-guru buat satu ekosistem kecil pemilahan sampah dari kelas atau pemanfaatan sampah kembali yang bisa dijadikan karya seni yang nantinya bisa dipajang di setiap kelas masing-masing. Jadi si sampah tuh udah dari sekolah tuh udah kelar semua. Jadi udah ada no landfill lah ya, kita pakai sampah yang lebih mantap. Harusnya sih bisa kayak gitu. Amin. Kita sama-sama belajar bareng-bareng. Oke ya. Makasih. Bye.